Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan biografi tentang Sunan Muria atau Raden Umar Said. Saya Karissa Luneta Aliani, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Bapak Senur Widianto, nomor absen 11. Nama saya Bobi Maulana Ahmad dari kelompok Sunan Muria, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Marsilia Lady Chandrawinata, nomor urut 23 dari kelompok Sunan Muria. Raden Umar Said atau Sunan Muria merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Beliau terkenal akan ilmu yang sakti dan terkenal sebagai pencipta lagu atau tembang, sinom, dan kinanti. Muria lebih menekankan pada kaum nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Berikut akan kami jelaskan tentang sejarah Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga yang dilahirkan di abad ke-15 Masehi. Ibu dari Sunan Muria bernama Dewi Saroh yang merupakan putri dari salah satu ulama terkenal dari Samudra Pasai, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Dengan demikian, Sunan Muria masih termasuk keponakan dari Sunan Giri. Sunan Muria memiliki nama Raden Prawoto saat masih kecil. Selain itu, beliau juga sering dipanggil Raden Umar Said atau Raden Umar Syahid. Menginjak masa dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina, yaitu putri dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Lalu setelah menikah, Sunan Muria dikaruniai seorang anak bernama Wangen Santri atau Sunan Ngadilungo. Menurut beberapa kisah, selain menikah dengan Dewi Sujina, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal dengan menyuntikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang. Kecantikan Dewi Roroyono banyak memicu perumpamaan darah, sehingga hal ini juga membuktikan kesaktian dari Sunan Muria. Sunan Muria wafat pada awal ke-16 Masehi dan dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Letak di makam Sunan Muria terletak di puncak Gunung Muria, sebelah utara kota Kudus. Untuk mencapai makam tersebut, maka Anda perlu menaiki sekitar 700 tangga. Di pintu gerbang letak makam Sunan Muria, persis di belakang Masjid Sunan Muria. Wilayah dakwah dan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria adalah di pantai utara Jepara. Sunan Muria berdakwah di sekitar wilayah Tayu, Pati, Juwana, Kudus, dan lereng-lereng Gunung Muria. Selain berdakwah, di sana beliau juga berkumpul dengan rakyat jelata untuk mengajarkan keterampilan bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Dalam berdakwah, Sunan Muria banyak mengadopsi metode dari ayahnya, yaitu dengan menggunakan keahliannya dalam bidang seni untuk berdakwah. Ia dikenal sebagai wali yang mahir dalam memainkan alat kesenian dan sekaligus ia pergunakan untuk media dakwahnya. Ia merupakan seorang wali yang gemar berdakwah di desa-desa terpencil, bahkan di pelosok desa yang jauh dari pusat kota. Ia juga berdakwah kepada rakyat kalangan bawah di daerah Colo, namun ia tetap tinggal di Gunung Muria karena ia merasa damai dan nyaman serta dapat bergaul dengan semua masyarakat seraya mengajarkan ilmu bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Muria juga menjabarkan tembang sinom dan kinanti sebagai media dakwahnya. Dengan syair pada tembang-tembang tersebut, ia mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu keberhasilan dakwah Sunan Muria sebagaimana wali lainnya adalah memahami kondisi sosial masyarakat. Tadi selama yang sebelumnya bercara hidup Buddha yang disesuaikan dengan ajaran Islam, kemudian tetap dilestarikan dan menjadi kekayaan budaya Nusantara kearifan lokal Indonesia saat ini, sehingga tidak tercabut dan punah begitu saja. Jadi, dari sejarah dakwah Sunan Muria tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan sifat keteladanan Sunan Muria, yaitu mengasingkan diri di tengah masyarakat jelata, membuat kepribadian Sunan Muria lebih peka dan lebih toleran terhadap berbagai masalah. Bahkan beliau kerap sekali memberikan solusi untuk berbagai masalah yang rumit. Beliau juga mampu menjadi penengah dan memberikan solusi yang terbaik yang bisa diterima oleh berbagai pihak dan membuatnya sangat dihormati di kalangan masyarakat. Sekian yang bisa kami jelaskan tentang kisah Sunan Muria. Selebihnya, jika ada kesalahan kata ataupun ucapan, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.